Get ready for the countdown. 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Naomi Salsabdana Syafidah dari kelas 12 IPS 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang menikmati novel Belenggu karya Armin Pane. Materi yang akan dibahas adalah biodata novel, kepengarangan, sinopsis, unsur pembangun, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan penutup. Biodata novel. Judul buku adalah Belenggu. Pengarangnya Armin Pane, penerbitnya adalah Dian Rakyat, tahun terbitnya 1940, kota terbitnya adalah Kota Jakarta, jumlah halamannya 150 halaman. Ini adalah covernya. Kepengarangan. Belenggu merupakan salah satu novel Indonesia oleh Armin Pane, diilhami oleh teori psikoanalisis milik Manfred, pertama kali diterbitkan oleh majalah Sastra Pujangga Baru dalam 3 bagian dari April hingga Juni tahun 1940. Belenggu merupakan satu-satunya novel yang diterbitkan majalah tersebut dan novel psikologis Indonesia yang pertama. Setelah diselesaikan, Belenggu ditawarkan kepada Balai Pustaka, penerbit resmi negara Hindia Belanda pada tahun 1938, namun buku ini ditolak karena dianggap tidak bermoral. Novel ini kemudian diambil oleh Pujangga Baru. Pada awalnya penerimaan Belenggu oleh masyarakat cukup beragam. Pihak yang mendukungnya beranggapan bahwa novel ini benar-benar mencerminkan konflik yang dihadapi para intelektual Indonesia. Sementara menolak beranggapan bahwa novel ini porno karena memasukkan tokoh pelacur dan tema perselingkuhan. Tanggapan sekarang lebih positif dengan penulis Muhammad Balfas menyebutnya novel Indonesia terbaik dari sebelum Perang Kemerdekaan. Belenggu sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Inggris. Dalam sejarah perkembangan sastra Indonesia, Belenggu merupakan novel karya anak bangsa pada masa Perang Kedua dengan penuh penghayatan dapat mengkomposisikan penceritaan dan nilai-nilai kebaruan yang dimunculkan, sehingga membuat novel ini bebas dari konvensi prosa lama Yunus 1986. Lebih lanjut, Yunus mengatakan bahwa Armin Pane sengaja meninggalkan tradisi hikayat. Hal ini antara lain dilakukan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang pendek memberikan kesan gerak atau sense of movement. Kesadaran akan penceritaan inilah kemudian Armin Pane sengaja mempertentangkan antara pemakaian bahasa dan suasana modern dengan nada tradisi dalam cerita Belenggu. Sehingga sejalan dengan pertentangan antara tradisi dan modern yang merupakan persoalan awal. Persoalan pertentangan antara modernitas dengan tradisi inilah di luar pemakaian bahasa yang kemudian dialami atau diperankan oleh tokoh Tono atau Sukartono yang ingin mengikis sedikit tradisi feodal bangsanya dengan bergaya ala kaum liberal. Sinopsis novel. Novel Belenggu karangan dari Armin Pane menceritakan kisah rumah tangga antara Dr. Sukartono dengan istrinya yang bernama Sumartini. Mereka menikah bukan atas dasar saling mencintai, melainkan atas dasar keterpaksaan satu sama lain. Sukartono menikahi Sumartini karena merasa Sumartini cocok mendampingi hidupnya. Sukartono melihat Sumartini dari kecerdasan dan kecantikannya saja. Berbeda dengan Sukartono, Sumartini menerima Tono sebagai istrinya atas dasar ingin melupakan kenangan masa lalunya. Alhasil, setelah melangsungkan sebuah pernikahan, rumah tangga mereka tidak harmonis. Setiap hari selalu dipenuhi dengan pertengkaran dan percekcokan. Banyak permasalahan yang tidak diselesaikan dengan komunikasi. Sukartono sendiri adalah seorang yang sangat mencintai dan menjunjung tinggi pekerjaannya, yaitu sebagai seorang dokter. Ia bekerja keras dan tak mengenal lelah untuk mengunjungi dari satu pasien ke pasien lainnya yang membutuhkan pengobatannya. Sukartono juga termasuk dokter yang baik hati dan dermawan. Ia sering membebaskan bayaran pada pasiennya yang kurang mampu. Namun kecintaan Sukartono pada pekerjaannya justru membuat ia lupa pada rumah tangganya. Sumartini yang merasa diabaikan oleh Sukartono selalu memulai pertengkaran setiap hari.
Kelupaan Tono pada rumah tangganya itulah yang menjadi bibit pertengkaran mereka. Rasanya tiada hari tanpa bertengkar. Hingga pada suatu hari, Sukartono menerima telepon dari salah satu pasien yang mengidap sakit keras. Pasien itu sedang berada di hotel. Sesampai di sebuah hotel yang ditinggali pasiennya, Sukartono merasa kaget karena mendapati bahwa yang pasiennya saat itu adalah Rohaya atau Siti Hayati yang tak lain adalah teman sekolah dan masa kecil Sukartono. Rohaya sudah menyimpan rasa cinta pada Sukartono sejak dulu. Rohaya sendiri adalah seorang penyanyi keroncong dan juga wanita panggilan. Ia menceritakan bahwa dirinya menjadi korban kawin paksa. Ia merasa tidak cocok dengan suaminya dan memutuskan untuk menjadi janda lalu pergi ke Jakarta untuk mencari keberadaan Sukartono. Berpura-pura sakit keras dan menjadi pasien Sukartono adalah salah satu cara Rohayah untuk bertemu dengan Sukartono. Setelah bertemu dengan Sukartono, Rahayu selalu berusaha merancangkan usaha-usahanya rayu dan memberikan pujian-pujian kepada Tono untuk mendapatkan hatinya. Mulanya, Sukartono tidak terpengaruh dengan rayuan Rohaya, namun lambat laun, akhirnya Tono jatuh juga pada rayuan Rohaya. Tono merasa bahwa dengan bersama Rohaya, ia bisa menemukan ketenangan hatinya yang tidak dapat ia rasakan pada saat bersama Sumartini. Lama-kelamaan, Rohaya sudah tidak menginap di hotel lagi. Ia memilih tinggal di sebuah rumah yang ia beli, dan Sukartono selalu mengunjungi Rohaya setelah memeriksa pasiennya. Hubungan yang dijalin Sukartono dan Rohaya akhirnya tercium juga oleh Sumartini. Ia merasa lega dengan Sukartono. Sumartini merasa marah dan jengkel mengetahui hubungan gelap suaminya dengan perempuan yang bernama Rohaya. Secara diam-diam, Sumartini mengunjungi rumah yang ditempati Rohaya. Ia ingin mencaci maki dan menumpahkan segala amarahnya kepada perempuan yang sudah mengambil dan membunuh suaminya. Setibanya di rumah Rohaya dan bertatap muka dengannya, hati Sumartini luluh dengan segala kelembutan hati dan keramahan Rohaya. Sepulangnya dari rumah Rohaya, Sumartini introspeksi diri. Sumartini merasa malu dan bersalah kepada suaminya. Ia bisa memberikan perhatian dan kasih sayang tulus yang diinginkan Sukartono. Selama ini ia selalu berlaku kasar pada suaminya. Tini merasa gagal menjadi seorang istri. Akhirnya ia memutuskan untuk berpisah dengan Sukartono. Awalnya, Sukartono tidak menyetujui permintaan Sumartini. Bahkan Tono sudah berjanji pada Tini untuk mengubah hidupnya untuk lebih perhatian kepada Tini. Namun karena kebulatan Sumartini untuk berpisah, Sukartono tidak dapat mencegahnya. Sukartono merasa sedih dan gundah atas perpisahannya dengan Sumartini. Tini memutuskan untuk pergi ke Surabaya. Kesedihan dan kesendirian Sukartono bertambah ketika mengetahui bahwa Rohaya juga meninggalkannya. Rohaya meninggalkan sepucuk surat dan memberitahukan bahwa ia mencintai Sukartono. Rohaya kini telah meninggalkan tanah air untuk selama-lamanya dan tinggal di luar negeri. Kini Sukartono mengabdikan hidupnya pada sebuah panti asuhan, karena dengan begitu ia bisa menemukan ketenangan batin dalam kesendiriannya. Unsur pembangun novel. Yang pertama ada unsur intrinsik yang berisi tema, alur, tokoh, penuhan, latar, amanat, dan sudut pandang. Yang kedua ada unsur ekstrinsik yang yaitu ada latar belakang pengarang, nilai yang terkandung novel seperti nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Terakhir ada kritikan untuk novel. Unsur intrinsik tema. Novel ini menceritakan cinta segitiga antara seorang dokter, istrinya, dan temannya. Cinta segitiga ini akhirnya membuat semua mereka kehilangan orang yang paling dicintai. Alurnya adalah maju, karena penceritaan berdasarkan urutan waktu yang berjalan maju. Tokohnya ada Sukartono yang disingkat Tono, Sumartini disingkat Tini, Rohaya juga dikenal dengan nama samaran Nyonya ini, dan Siti Hayati atau disingkat Yah. Penokohan. Sukartono adalah seorang dokter yang merupakan suami Tini dan cinta Yah. Dokter ini suka merawat pasien miskin tanpa memungut biaya hingga menjadi terkenal. Dia juga penggemar berat lagu-lagu keroncong. Sewaktu dia masih sekolah kedokteran, dia lebih suka bernyanyi daripada belajar. Kegemarannya atas musik tradisional mencerminkan keinginannya untuk mempunyai istri yang berwawasan tradisional untuk menjaganya. Sumartini, istri Tono yang sangat modern. Waktu masih mahasiswa sangat populer dan suka berpesta. Pada masa itu, Tini menyerahkan keperawanannya kepada Hartono, sehingga setelah dia diputuskan, dia menjadi semakin tidak acuh pada keinginan lelaki. Setelah dinikahi Tono, Tini menjadi semakin kesepian dan mulai bergerak di bidang sosial supaya hidupnya berarti.
Dan terakhir ada Rohayah, teman Tono dari sekolah rakyat, kemudian menjadi simpanannya. Dia juga seorang penyanyi keroncong terkemuka. Setelah Tono yang lebih tua 3 tahun lulus dari sekolah rakyat, Yah dipaksakan untuk menikah dengan pria yang lebih tua 20 tahun dan dibawa ke Palembang. Setelah melarikan diri, Yah kembali ke Bandung, akan tetapi orang tuanya sudah meninggal. Dia kemudian berpindah ke Batavia dan menjadi seorang pelacur sekaligus penyanyi keroncong dengan nama samaran Siti Hayati. Ketika mengetahui bahwa Tono telah menjadi dokter di Batavia, dia menggoda dokter. Biarpun mereka saling jatuh cinta, Yah mengambil langkah untuk pergi sebab dia takut Tono akan diremehkan apabila dia menikah dengan seorang mantan pelacur. Latarnya ada pagi, siang, dan malam hari. Tempatnya ada di rumah Sukartono, di kamar, di pantai, di Tanjung Priok, di hotel, di Bazan, di Pasar Gambir. Amanatnya adalah penyesalan selalu datang terakhir saat semuanya tidak bisa diperbaiki lagi. Hendaknya sebelum memulai sebuah hubungan baru, kita menyelesaikan yang lalu. Dalam membina rumah tangga diperlukan rasa saling terbuka agar hubungan tetap terjaga. Sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga. Pengarang menceritakan kejadian yang terjadi dan dilakukan oleh para tokoh, seolah-olah dia berada di sekeliling tokoh dan melihat kejadian tersebut dengan sendirinya. Selain itu, pengarang juga menampilkan kata ganti orang ketiga seperti dia, nya, beliau, dan mereka. Unsur ekstrinsik. Latar belakang pengarang. Armin Spane adalah salah seorang pendiri majalah Pujangga Baru yang lahir di Muara Sipongi, Sumatera Utara pada 18 Agustus 1908 dan meninggal 16 Februari 1970 di Jakarta karena pendarahan di otak. Istrinya, Nyonya Pujiati Yongbrot, meninggal 6 Mei 1981 di Zurich, Jerman. Dia adalah adik kandung sastrawan Sanusi Pane. Dia pernah mengenyam pendidikan di Holland Inland atau HIS dan ILS, Tanjung Balai Sibolga, dan Bukit Tinggi. Tahun 1923 ia mengikuti pendidikan di Stovia, Jakarta, kemudian tahun 1927 memasuki NIAS di Surabaya. Karena minatnya tertumpu pada bahasa dan sastra, ia pindah ke AMS Amin 1 Sastra Barat di Solo dan tamat pada tahun 1931. Nilai yang terkandung dalam novel. Yang pertama ada nilai awal. Dalam hubungan suami istri, kita harus saling menghormati dan menghargai pasangan masing-masing. Jangan pernah berkhianat terhadap orang yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, apalagi sudah diikat dengan sebuah pernikahan, karena bisa mengakibatkan perselisihan, perselingkuhan, dan kehancuran dalam rumah tangga. Nilai seorang perempuan yang telah menikah itu harus bisa menjadikan suaminya sebagai pemimpin dan imam dalam rumah tangga, sementara seorang suami bisa membimbing istrinya ke jalan yang benar, tidak hanya terus-menerus bekerja di luar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perceraian. Nilai sosial, pembelajaran tentang kehidupan bermasyarakat dan berumah tangga. Jangan hanya melihat kecantikan atau fisik luarnya saja, tetapi tutur kata dan perilaku. Apakah sudah sesuai dengan sosok yang kita idamkan untuk menjadi pendamping hidup? Kritikan untuk novel. Berdasarkan kritik sastra feminis Marxist, tokoh Siti Rohaya atau Yah dalam novel Belenggu digambarkan sebagai seorang wanita simpanan. Dia adalah sosok wanita yang rapuh yang tidak dapat menghadapi hidup jelas dalam suatu norma yang dianutnya. Wanita simpanan tersebut bukan dari kalangan terpelajar, pendidikannya tidak terlalu tinggi, sehingga ketika ada masalah mereka tidak berdaya dan minta perlindungan pada orang yang kuat, dalam hal ini laki-laki. Perasaan cinta mereka diungkapkan tidak begitu tulus karena lebih banyak diiming-imingi harta yang melimpah. Buktinya adalah tokoh Rohaya meninggalkan Dr. Sukartono karena Tono tidak tulus mencintainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.